Halo sahabat BMC, kembali lagi bersama channel Darmo BMC. Nah, di sini sudah ada bahan sancang, teman-teman. Nah, jadi untuk bahannya sendiri di sini cukup sederhana sekali ya. Nah, untuk bahannya ini cukup lumayan besar. Jadi sepergelangan tangan saya ya. Nah, terus untuk bahannya ini awalnya ini tidak apa ya? Saya konsep itu dengan gaya informal. Namun di sini pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan saya. Nah, jadi di video kali ini bisa dibilang kelanjutan daripada video sebelumnya, video kemarin ya, pembahasan kemarin. Nah, di sana saya membagikan tentang bagaimana cara memproses bahan bahan berkualitas seperti itu. Nah, jadi di dalam video itu juga saya membahas bagaimana cara memproses bahan yang pertumbuhannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, oke. Untuk di video kali ini saya akan melakukan beberapa pemotongan ya. Di sini terlihat sudah ada beberapa cabang yang cukup lumayan besar. Nah, jadi saya akan melakukan pemotongan pengepresan ya. Nah, sambil kita melakukan pemotongan, nah saya akan sedikit menceritakan seperti apa bahan daripada bahan awal ini. Nah, kalau dilihat dari dekat seperti ini teman-teman. Nah, kenapa saya bilang ini tidak sesuai harapan? Karena awalnya saya itu konsep dengan gaya informal. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini sudah ada percabangan yang cukup besar. Nah, ini rencana ketika saya memproses bahan di awal ini, saya di sini melakukan pemotongan. Nah, jadi untuk dijadikan cabang pertama. Nah, karena di sini berhubung mata tunasnya sangat jauh atau panjang, jadi saya lakukan pemotongan di sini. Nah, dengan harapan di sini nantinya akan tumbuh tunas ke sebelah kiri ya, sebelah kiri video. Nah, terus pertumbuhan tunas ke kanan. Namun yang ke kiri itu tidak tumbuh. Nah, jadi kenapa tidak disambung sisip? Nah, karena pada waktu itu kebetulan saya memproses bahan ya cukup banyak. Jadi ini ibaratnya agak terbengkalai seperti itu. Jadi kalah dengan dengan saya memproses bahan yang lain yang pertumbuhannya lebih bagus atau sesuai dengan harapan saya. Nah, itu awalnya. Nah, terus jadi lama-lama ini tidak ada pertumbuhan di sebelah kiri. Nah, akhirnya di sini pertumbuhan yang sebelah ke kanan ini untuk terusan mahkota yang sekarang ini pertumbuhannya sangat ngepus dan narik seperti itu. Nah, akhirnya lambat laun saya biarkan lama seperti itu. Nah, akhirnya tumbuh lagi, saya lakukan pemotongan di sini. Nah, tumbuh lagi yang ini. Ini sangat banyak sekali pemotongan teman-teman. Nah, sehingga sekarang memunculkan karakter seperti ini. Hanya saja di bagian cabang di bagian bawah ini agak sedikit kaku ya. Namun akan tertutup dengan adanya liukan seperti ini. Ditambah lagi pohon itu cenderung mengarah ke sebelah kanan video. Nah, untuk ke alur mahkota ini di bagian leher ini saya menumbuhkan satu cabang ini teman-teman. Nah, yang ini ya, saya menumbuhkan satu cabang untuk nantinya dijadikan keseimbangan sebuah mahkota di sini atau mahkota utamanya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nanti di sini akan saya bangun mahkota utama. Nah, untuk yang mengarah ke sebelah kanan ini saya sudah membuat konsep semi mahkota seperti halnya ini di bagian sini ya. Nah, ini nantinya akan menjadi semi mahkota, dan untuk ekor daripada tajuk ini untuk percabangan pertama ada di sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini masih terlihat sangat kosong teman-teman untuk di bagian depan sisi sebelah kanan ya. Nah, di sini masih kosong, dan ini awalnya sudah ada pertumbuhan
Kemarin saya lakukan pemotongan, namun di sini tidak ada pertumbuhan teman-teman. Nah sampai sekarang, nah ini baru ada pertumbuhan yang kecil ini ya. Nah ini, nah nanti jadi kebetulan di sini sudah ada pertumbuhan baru. Nanti akan saya jadikan mengisi kekosongan atau ruang di bagian depan sini. Namun ini tidak akan menutupi alur daripada gerak ke mahkota. Nah seperti itu. Nah teman-teman bisa bayangkan ya, dengan kondisi bahan seperti ini, seandainya ini belum ada. Nah seperti ini. Sebentar ya. Nah sebentar. Nah ini seandainya di bagian atas belum ada ya. Nah teman-teman bisa bayangkan gimana bentuk daripada bahan ini. Bahan ini sangat jelek sekali ya. Saya bilang itu sangat jelek. Hanya saja di perakaran ini cukup lumayan. Nah seperti itu, kemenangannya plusnya itu cuman di perakaran aja. Nah kembali lagi, seandainya teman-teman bisa bayangkan ini dengan kondisi belum ada kumpulan tajuk atau percabangan seperti ini. Ini bahannya sangat jelek sekali teman-teman. Nah jadi itulah tantangan kita dalam memproses suatu bahan yang mungkin gerak batang, begitu juga konsepnya kurang bagus. Nah itu di awal. Nah yang penting kita kita telaten dalam perawatan. Nah yang tak kalah penting di sini, ketika teman-teman menemukan bahan seperti ini, diusahakan bila mana teman-teman bingung dengan konsep bahan yang agak kaku seperti ini ya. Nah teman-teman bisa lakukan dengan membuat gambar atau sketsa. Nah jangan salah, kalau saya sendiri itu sebenarnya tidak memahami dengan cara teknik menggambar atau membuat sketsa itu. Saya tidak bisa teman-teman, saya tidak paham. Namun saya berusaha belajar dengan cara membuatkan sketsa di awal. Nah itu awal daripada cerita bahan ini. Jadi saya buatkan sketsa, terus saya ikuti daripada sketsa itu dengan tujuan biar nantinya bisa memaksimalkan bahan yang awalnya jelek bisa menjadi bahan yang ya cukup sederhana, cukup menarik dan enak dilihat seperti itu. Nah itu yang saya bisa bagikan. Jadi tidak mesti kita harus pintar menggambar seperti itu teman-teman. Kita bisa buat ya coretan-coretan sekiranya itu bisa menjadi gambaran untuk konsep kedepannya ketika kita punya bahan yang bisa dibilang jelek seperti itu. Nah oke, sekarang lanjut kita lakukan pemotongan di sini teman-teman, di bagian ekor ini ya. Nah ini saya akan press dulu di sini, begitu juga di atas ini. Karena nanti kalau ini saya biarkan tumbuh besar, nantinya akan yang nggak enak aja, karena ini posisinya berada di hampir mendekati ujung. Nah ini kita harus potong dulu, kita lakukan pemecahan nantinya. Nah kalau yang di belakang ini kita biarkan dulu teman-teman, sementara kita biarkan karena ini masih sangat kecil sekali untuk dipecah. Nah kita kembali ke bagian belakang ya. Nah di sini sebentar, oh ini di bagian alur mahkota ini teman-teman, kita seleksi dulu ya. Nah seperti ini teman-teman, ini kan awalnya cabang besar di sini ya. Nah ini saya potong sehingga ini tumbuh dua. Nah ini kalau seandainya ini saya pakai kedua-duanya, ini akan benturan dengan cabang yang besar ini, cabang penyeimbang ini. Nah ini sebaiknya kita buang aja ya. Nah ini kita buang. Nah terus ada pertumbuhan juga di bagian pangkal ini, pangkal cabang ini juga kita buang. Nah lanjut ke bagian belakang ya. Nah yang ini teman-teman, nah di sini terlihat untuk
apa namanya itu banyak tunas-tunas yang sudah sangat tua sekali seperti ini. Nah, ini kita buang sedikit teman-teman. Nah, ini kita buang dan lakukan pemotongan di sini nanti biar ada peremajaan seperti itu ya, karena ini tidak harus panjang sekali ini. Nah, ini cukup beberapa ruas saja. Begitu juga yang ke depan ini saya buang aja ini teman-teman. Nah, di sini kita lakukan pemotongan ya. Nah, kita lanjut ke cabang yang besar di atas ini. Nah, kita putar dulu, kita lihat dari depan ya. Nah, jadi yang ini teman-teman. Nah, yang ini ada tunas ya di bagian pangkalnya, ini kita buang aja. Sebenarnya kalau ini dibiarkan ini terlalu berdempetan dengan yang cabang yang ini. Nah, seharusnya ini arahnya ke sini teman-teman, cabangnya ini. Tapi karena pertumbuhan cabangnya mengarah ke agak miring seperti ini, kalau saya paksakan ke sini kan itu tidak enak. Nah, jadi di sini kita pakai sedikit aja ya. Nah, ini kita pakai satu ruas saja. Nah, seperti itu, nanti pecahannya ini akan mengisi ruang di bagian sini. Nah, terus kita beralih ke bagian bawah ini teman-teman. Nah, kalau di bawah ini saya rasa ini sudah bisa dipotong ya, sudah bisa dipres. Nah, ini ujungnya sudah saya rapikan ya. Kita tunggu pertumbuhan baru yang di belakangnya ini. Nah, terus di bagian cabang pertama ini terlihat sangat merunduk sekali teman-teman, sehingga untuk alur gerak percabangan di bawahnya itu tidak begitu jelas. Nah, ini kita harus kawati teman-teman. Nah, untuk pengelosan di bagian terusan mahkota, begitu juga cabang penyeimbang ini masih saya lakukan pengelosan. Nah, ini hanya beberapa pengelosan hanya beberapa pengelosan lagi teman-teman, hanya beberapa langkah lagi. Kalau seandainya kita sudah tidak melakukan pengelosan ini dan di sini sudah ada kumpulan mahkota, ini mungkin sudah bisa dipindahkan ke pot yang lebih kecil. Nah, seperti itu. Nah, oke, saya akan mengawati atau mengarahkan cabang yang besar ini dulu teman-teman. Nah, ini perlu kawat yang cukup besar. Nah, ini sudah saya lakukan pengawatan teman-teman. Nah, ini jadi sekarang sudah terlihat jelas ya untuk gerakan daripada cabang yang di bagian bawahnya ini. Nah, seperti itu.
Nah, jadi seperti ini yang saya bisa bagikan cara memaksimalkan bahan yang pertumbuhannya tidak sesuai. Nah, jadi saran saya sejelek apapun bahan itu kita harus tetap memprogram atau memprosesnya, teman-teman. Jadi pasti yang penting kita telaten dalam perawatan, pasti kedepannya akan menjadi bahan yang cukup bagus. Nah, yang penting kita perhatikan kesuburannya, begitu juga pertumbuhannya. Nah, seperti itu. Meskipun awalnya jelek atau bahannya jelek, itu yang penting kita bisa berkreasi atau mengarahkan dari bahan yang jelek tadi. Nah, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita, sharing kita. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua pemula seperti saya. Nah, jadi semangat terus berkarya, semangat memproses bahan teman-teman. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.